Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru, salam guru penggerak. Saya Hari Advent Christian, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Oku Timur dari SD Negeri 6 Martapura, Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan disiplin positif, kemudian memahami motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Untuk yang pertama, disiplin positif. Penerapan disiplin positif yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab serta menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian penerapan disiplin juga mengajarkan anak untuk menyadari motivasi internal mereka bukan karena paksaan, hukuman, ataupun pujian. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat melihat motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi 1 dan 2, maka motivasi murid tersebut adalah motivasi yang berasal dari luar atau yang disebut sebagai motivasi eksternal. Nah, jika demikian, guru harus mampu menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar murid dapat menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Terdapat 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru harus berada pada posisi manajer. Sebagai manajer, guru bersama murid mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dalam diri murid. Selanjutnya yang keempat ialah pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, keyakinan kelas juga dapat berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang kelima adalah segitiga restitusi. Guru berperan sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kaitan modul 1.4 budaya positif dengan 3 modul sebelumnya, diantaranya yang pertama, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan filosofi KHT, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, budaya positif juga dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu yang pertama berpihak pada murid, kemudian mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak, seorang guru harus mampu berada pada posisi kontrol yang tepat, kemudian memahami motivasi perilaku murid, serta kebutuhan dasar murid. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Apakah ada hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami beberapa konsep dalam budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia,
posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata di sekolah, serta dapat memberikan dampak bagi rekan guru lain untuk dapat menerapkannya. Kemudian yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya adalah bahwa saya menyadari posisi kontrol saya yang biasanya sebagai penghukum dan teman, seharusnya saya minimal berada pada posisi pemantau dan lebih baik lagi pada posisi manajer. Saya akan berusaha merubah diri saya untuk menjadi posisi manajer dalam menangani masalah dengan murid. Selanjutnya yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering bertengkar saat belajar di kelas menggunakan segitiga restitusi, kemudian juga menangani beberapa murid yang tidak semangat dalam belajar terutama saat menyelesaikan tugas. Kemudian yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahwa sebagai pendidik perlu menjadi teladan bagi murid dalam bertindak, dalam hal menerapkan budaya positif di sekolah. Saya merasa termotivasi untuk terus melakukan perubahan diri. Kemudian yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang muncul adalah murid mulai menghargai dirinya sendiri dan menyadari akan kesalahannya, serta berupaya untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru harus konsisten berada pada posisi manajer atau minimal pada posisi pemantau. Kemudian yang keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya biasanya sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat menjadi penghukum terkadang merasa bersalah karena tidak memberikan kesempatan bagi murid untuk memperbaiki dirinya. Saat berada pada posisi teman, saya terkadang merasa tidak dihargai, dan saat seperti itu saya kembali akan menjadi sebagai posisi penghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berupaya dan terus belajar untuk dapat menjadi posisi manajer. Perasaan saya sangat senang karena dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk menyadari kesalahannya sendiri dan berupaya untuk memperbaiki dirinya. Kemudian yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah pada tahap menstabilkan identitas dengan mendengarkan cerita atau alasan murid melakukan sebuah kesalahan yang kemudian memaafkan murid dengan mengatakan bahwa semua orang pernah berbuat salah dan tidak ada yang sempurna. Kemudian yang kedelapan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah atau kelas, kita perlu berkolaborasi antar warga sekolah, antar guru dengan kepala sekolah, guru dengan orang tua, agar budaya positif yang ada bukan hanya di sekolah saja tetapi juga dapat diterapkan di rumah. Demikian pemaparan saya pada koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.